tentang kurban. 1. Pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan wa kirbanen al-munjid. Artinya mendekat atau pendekatan. Adapun pengertian kurban menurut agama yaitu usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan dalam rangka mencari ridhonya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah dan tidak pula darahnya. Tetapi takwa daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. 2. Hukum dan keutamaan kurban. Menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun tentang keutamaan kurban, banyak diterangkan di dalam hadis-hadis dhaif, di antaranya sebagai berikut. An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila banu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahar, yakni Idul Adha, yang paling disukai Allah azza wa jalla selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku, dan bulunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkorbanlah kalian dengan senang hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1045, nomor 3126, dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abul Musanna yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid. An Zaid bin Arqam qala qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adhahiyu? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin hasanatun. Qalu fasufu ya Rasulullah? Qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanatun. Rawahu Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, apakah udhiyah itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya, apa yang kita peroleh dari udhiyah itu ya Rasulullah? Jawab beliau, pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu domba ya Rasulullah?
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tiap-tiap helai bulu domba itu kita peroleh satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1045 nomor 3127, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufai bin Al-Haris, ia matruk, tertuduh memalsu hadis, dan a'izullah, ia dhaif. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhakhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad juz 3 halaman 207 nomor 8280, dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Keterangan hadis riwayat Ahmad di atas dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Ayyas. Abu Dawud dan Nasai berkata, ia dhaif. Ibnu Yunus berkata, ia mungkarul hadis. Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 5 halaman 307.